Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita nama Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra sulung Presiden Jokowi terseret dalam kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara. Gibran yang belum lama ini memenangkan Pilkada Solo disebut-sebut ikut merekomendasikan PT Sri Rezeki Isman atau Sritek dalam pengadaan goodie bag bansos untuk Kementerian Sosial. Akan tetapi, Gibran bergerak cepat merespon dengan mengatakan bahwa tudingan itu tidak benar. Gibran bahkan menantang pihak lain yang berwenang, terutama adalah KPK, agar bisa membuktikan apa yang dirinya terlibat dalam korupsi atau tidak. Kemudian Suara.com telah merangkum kronologi mencuatnya nama Gibran dalam pusaran kasus korupsi dana bansos ini. Sahabat madrasah, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Pertama, berawal dari kasus Mensos Juliari Batubara. Mensos Juliari Batubara ini telah dipanggil KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana bansos COVID-19. Kasus yang menjerat kader PDI Perjuangan ini kemudian terus didalami KPK hingga menyeret jumlah tokoh. Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020, di mana politisi partai PDI ini juga mendapatkan jatah fee 10.000 dari masing-masing paket. Yang kedua, hasil investigasi majalah Tempo. Ini majalah Tempo ya, menginvestigasi bahwa terungkap kasus Mensos Juliari Batubara ini menyeret Gibran Rakabuming Raka ikut korupsi tersebut. Gibran yang juga berasal dari Partai Banteng itu disebut-sebut telah merekomendasikan PT Sritek Rezeki Isman dalam pengadaan goodie bag bansos untuk Kementerian Sosial. Menurut dia, anggota staf tersebut masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka itu bagian anak Pak Lurah. Demikian laporan majalah Tempo seperti yang dikutip Suara.com. Namun pemberitaan majalah Tempo ini langsung ditepis Gibran dan menegaskan hal itu hanya fitnah belaka. Kata Gibran, saya tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos. Silahkan di cross check KPK, kata Gibran seperti dikutip dari Surakarta Senin 21/12/2020. Yang ketiga, PT Sritek akui terima pesanan goodie bag dari Kemensos. Meski Gibran menyangkal berita majalah Tempo, PT Sritek melalui Corporate Communication Head Joy Citradi telah mengatakan bahwa ini adalah memang langsung kepada bansos. Inquiry tersebut diterima oleh pihak Kemensos langsung dari Kemensos dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, tegas Joy. Namun Joy sendiri menegaskan pihaknya mengklarifikasi bahwa tudingan yang beredar mengenai adanya rekomendasi dari Gibran Rakabuming Raka ini adalah tidak benar. Ini dengarkan ya. Kami menghormati proses hukum dan berharap isu itu dapat segera dituntaskan dengan baik, ucapnya. Kemudian yang keempat adalah adanya tagar anak Pak Lurah menggema di Twitter. Setelah ramai dibicarakan, tagar tangkap anak Pak Lurah untuk menyinggung Gibran trending di Twitter. Dari pantauan Suara.com, pada hari Senin, tagar tersebut telah ramai diperbincangkan di lini masa Twitter sejak minggu lalu. Hingga Senin siang, tagar tersebut masih menduduki posisi teratas daftar trending topik Twitter. Setidaknya ada lebih dari 48.000 cuitan menggunakan tagar tangkap anak Pak Lurah memenuhi lini masa Twitter. Yang kelima, kalau benar korupsi, Gibran ingin yang lebih besar. Selain menegaskan bahwa dirinya difitnah dan tidak terlibat dalam korupsi dana bansos, Gibran berseloroh ingin korupsi yang lebih besar seandainya benar dia melakukannya. Saya enggak pernah seperti itu. Kalau mau korupsi ya yang lebih besar dong. Tapi saya enggak seperti itu ungkapnya. Sementara itu, sampai artikel ini ditulis, Jubir KPK Ali Fikri mengaku akan terus mendalami kasus yang mencatut Gibran Rakabuming Raka. Kami memastikan bahwa setiap informasi tentu akan digali dan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi. Sahabat madrasah, menanggapi berita apapun kita mesti cerdas karena kita adalah orang yang berilmu. Maka dari itu jangan cepat-cepat percaya pada suatu tema tanpa membaca isi daripada berita. Salam madrasah, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.